upahnya murah gitu ya. Seharusnya upahnya dimurahkan, upahnya murahkan, tapi kok pemerintah berani menyebarkan nyamuk, dan itu kan pasti anggarannya besar. Kalau sudah WHO mengatakan bahwa semua menandatangani yang namanya pandemi kritis, maka apapun yang terjadi ketika epidemi, belum pandemi, epidemi saja, itu semua sudah menjadi domainnya WHO. Kembali lagi ketemu dengan saya. Kali ini saya bersama-sama dengan seorang perempuan yang cantik. Halo. Dia kelihatannya lembut, tapi dia seorang presiden dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Pekerja. Saya kenal beliau, sama-sama mempunyai concern terhadap nyamuk Wolbachia. Nah, sekarang saya mau tanya Ibu namanya Bu Mira Sumirat. Ya, Mira Sumirat. Ini kelihatannya lembut begini, kalau sudah teriak, wow, semua kaget. Bu Mira Sumirat, saya lihat Anda sangat concern dengan nyamuk Wolbachia ini. Padahal saya lihat buruh sendiri sedang dalam masalah tentang kenaikan upah kalau nggak salah ya. Betul. Bagaimana ini Bu? Saya pengen ceritanya. Ya, Bu Siti, terima kasih banyak ya. Saya pengagum Ibu, dan juga saya rasa hampir sebagian besar masyarakat Indonesia pengagum Ibu selaku mantan Menteri Kesehatan yang masih konsisten terhadap isu-isu untuk rakyat Indonesia. Jadi memang ini luar biasa ya, Bu Siti. Kami saat ini kemarin 3 hari, 28, 29, 30 November 2023 lalu, kami memperjuangkan satu kehidupan yang sangat penting bagi kami para pekerja buruh. Apa itu namanya? Upah minimum. Upah bagi pekerja buruh adalah urat nadi bagi kami di kehidupan kami. Dan luar biasa, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan PP nomor 51 tahun 2023 untuk mengatur sebuah upah minimum provinsi. Ternyata isi daripada PP tersebut betul-betul menunjukkan upah yang sangat murah bagi kami. Mengecewakan. Sangat mengecewakan, dan ya karena murahnya itu ya, rendah dan murah. Nah, ketika kami memperjuangkan ini, kami mendengar satu sisi informasi yang cukup luar biasa, mengagetkan kami juga, yaitu pemerintah akan menyebarkan ratusan juta nyamuk yang terpapar bakteri Wolbachia. Tentu bagi kami ini menjadi sangat penting, karena di pekerja buruh itu ada yang namanya kesehatan keselamatan kerja K3, dan ini nggak bisa lepas bagian daripada, selain upah, keselamatan kesehatan kerja bagian daripada buruh itu sendiri, dan ini nggak boleh terlewatkan. Saya ingat betul ya, 2020, tahun 2020, tahun 2021, 2022, masa-masa yang sangat suram dan masa-masa yang sangat sulit bagi buruh Indonesia. Betapa tidak, karena di sana ada COVID-19. Banyak sekali korban, saya rasa paling terbanyak korban dari para buruh terpapar COVID-19, dan banyak yang meregang nyawa atas itu. Banyak karena sekali masuk kerja terus ya. Karena masuk di saat COVID, mereka dipaksa bekerja, lalu suruh PCR gitu ya, dan hasil PCR itu membuat mereka bukan semakin tenang bekerja, semakin tambah turun ini mereka, ketenangan mereka, karena ketika melihat PCR-nya positif, semakin jadi itu, semakin ketakutan, dan itu dikucilkan. Seperti dulu, ingat betul kami menyatakannya bahwa ini melebihi dari penyakit lepra. Jadi COVID-19 ini seperti melebihi daripada lepra, semua orang dikucilkan. Karena rakyat nggak tahu betul. Masya Allah, Bu Siti, ini luar biasa. Dan banyak buruh yang di PHK secara sepihak atas itu karena perusahaannya rugi, kan tutup. Semua pemerintah melakukan WFH dan juga lockdown di mana-mana kan, dan termasuk buruh imbasnya. Perusahaan ditutup, kemudian dia dirumahkan tanpa ada upah, tanpa digaji, dan kalaupun di PHK dia nggak dikasih pesangon. Dan kami
di aspek Indonesia masih mengadvokasi kawan-kawan buruh yang sampai saat ini belum dapat uang pesangonnya. Jadi begitu seremnya ya kalau ada pandemik. Betul. Nah, ya. So that's why Ibu sangat concern terhadap nyamuk Wolbachia ini. Betul. Atas dasar itu kami kok menjadi trauma gitu ya. Ini nggak boleh terjadi lagi ya pandemi susulan yang berupa sebaran nyamuk Wolbachia ini. Dan sungguh miris bagi kami. Kenapa upahnya murah gitu ya? Seharusnya upahnya dimurahkan, tapi kok pemerintah berani menyebarkan nyamuk, dan itu kan pasti anggarannya besar untuk menyebarkan itu. Kenapa sih anggaran tapi besar? Anggaran itu bukan dari APBN kali. Nah, itu apa? Nah, itu biasanya dari NGO asing, ya, mungkin dari WMP atau dari Pak Tahia lah itu, Bu ya. Jadi itu menyakitkan hati gitu loh ya. Nah, maksud saya coba anggaran itu untuk buruh kan lebih bermanfaat Bu Siti. Daripada dikasihkan nyamuk itu lama. Ini pasti akan rugi. Nah, dari sisi dunia usaha nih Bu Siti, ini yang saya juga lagi berpikir ya. Seharusnya juga kan dunia usaha nanti harusnya terganggu juga nih. Pasti banyak pengusaha yang belum tahu juga Bu Siti dengan ini. Saya kok berpikir ini buruh dan pengusaha ini pasti sama-sama rugi. Pasti nih. Ketika nanti terjadi penyebaran nyamuk itu, pasti semua sektor usaha akan turun, pasti akan tutup lagi nih. Jadi saya kira ini bukan hanya kepentingan buruh juga saya rasa, tetapi bagi sektor pengusaha gitu, para pengusaha, pelaku usaha juga ini menjadi harusnya konsen untuk ekonomi juga ya. Secara keseluruhan. Memang, karena sekarang memang yang namanya kesehatan itu bahkan bisa mencabut kedaulatan negara, padahal negara kan ada bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan keamanan, Bu. Dan keamanan. Jadi itu kalah semua dengan isu kesehatan. Kalau sudah WHO mengatakan bahwa semua menandatangani yang namanya pandemic treaty itu, maka apapun yang terjadi ketika epidemi, belum pandemi, epidemi saja, itu semua sudah menjadi domainnya WHO. Nah, ini yang memang sangat mengkhawatirkan. Kalau domainnya mereka udah itu semua berhenti, waduh, gimana mau ini. Jadi saya sangat mengerti sekarang kenapa aspek sangat mempunyai kepentingan untuk menolak penyebaran nyamuk Wolbachia, karena ternyata efeknya tidak main-main. Buruh sudah banyaknya sebegitu, kemudian bayarannya pun diminimalkan, dan tidak berdaya untuk minta naik, masih rengkek mau naik lah ceritanya. Aja dihantam lagi dengan isu kesehatan itu. Jadi inilah yang merisaukan semua masyarakat, Bu Mira. Betul. Ini sangat merisaukan, bukan hanya buruh tapi semua ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu di pengajian semuanya risau. Apa benar Bu ada nyamuk yang baik? Gimana? Kalau ada orang yang mengatakan ada ini nyamuknya baik loh, nyamuk Ipin sama Upin katanya. Iya, saya malah lucu ya, aneh ya, orang-orang ada kelompok-kelompok yang menyatakan ada nyamuk baik gitu ya. Padahal sugesti saya sejak kecil itu ya, ketika ada nyamuk kan pasti saya pukul gitu ya. Dan bagaimana orang tua saya dulu tuh mengajari saya bahwasannya kalau ini dibersihin rumahnya gitu ya, selokannya, kemudian saluran airnya supaya tidak ada nyamuknya, hancurkan. Dan di tempat saya itu ada ibu-ibu jumantik. Ibu jumantik itu yang di RT itu, dan saya bagian juga ibu jumantik bagian daripada anggota ibu-ibu jumantik di RT saya itu. Selalu saya memberikan edukasi untuk memasukkan itu abate kalau nggak salah, dan membersihkan jentik-jentik yang ada. Betul. Ini kok malah sekarang jumantik itu kemana? Malah jangan-jangan menjadi ibu asuh nyamuk Wolbachia. Nah itu saya khawatir tuh. Jadi nanti tugas saya bukan lagi yang jadi jumantik. Kita mesti ingatkan ibu-ibu yang menjadi ibu asuh nyamuk Wolbachia.
Ingat loh, mungkin Anda dapat duit, mungkin Anda dapat sumbangan lah untuk menjadi ibu asuh. Tapi ingat loh, akibat dari nyamuk ini tetangga-tetangga Anda, bahkan anak Anda sendiri juga pasti akan digigit. Jadi ibu asuh nyamuk, nyamuknya supaya besar, dan setelah besar supaya terbang, supaya gigit tetangganya. Itu kan jahat toh. Itu jahat saya kira. Ya itu. Jadi banyak yang masyarakat ya bingung, sampai ada juga yang mau jadi ibu asuh nyamuk, sampai mungkin karena nggak ngerti ya. Nah itu makanya saya perlu Bu, kita bikin Gesuri itu. Ibu Mirah ini juga salah satu dari founder lah dari Gesuri ini. Kita bersama-sama bergerak jadi sebagai gerakan sehat untuk rakyat Indonesia. Ya, kami dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau Aspek Indonesia, saya Mira Sumirat, Presiden Aspek Indonesia, sangat-sangat setuju dan meminta dengan sangat kepada seluruh rakyat Indonesia untuk ikut mendukung gerakan sehat untuk rakyat Indonesia atau Gesuri bersama dengan Ibu Siti Fadila Supari sebagai pakarnya ya, sebagai pakar daripada gerakan sehat untuk rakyat Indonesia, dan ini sangat penting Bu Siti. Jadi bagaimana nanti memberikan edukasi kepada seluruh rakyat bahwasannya mau tidak mau memang harus ke arah sana. Biar masyarakat tidak mendapatkan suatu disinformasi. Ya, kadang-kadang memaksakan bahwa mereka yang betul, padahal itu merugikan rakyat, bangsa begitu. Nah, kita akan memberikan edukasi. Jadi rakyat biar tambah cerdas, tambah bisa berpikir mana yang benar, mana yang tidak. Nah, itulah Gesuri, Gerakan Sehat untuk Rakyat Indonesia.